بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Pada hari yang berbahagia ini, di seluruh penjuru dunia, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa, mereka mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Pada hari ini kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita telah meninggalkan bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Kita juga telah meninggalkan bulan yang di mana kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka, Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga dan dibelenggu para syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harapan besar bagi setiap muslim, harapan besar bagi setiap mukmin, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Jika tidak, maka dia termasuk orang-orang yang benar-benar celaka ketika dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Raghima anfu 'abdin, raghima anfu 'abdin, raghima anfu 'abdin. Dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lah. Celaka seorang hamba ketika dia mendapatkan bulan suci Ramadan, namun dia keluar, dia meninggalkan bulan suci Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak merugi di bulan suci Ramadan yang syaitan sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, tapi dia belum bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullahu taala menukil ucapan salaf, man lam yaghfar lahu fi Ramadan fala yughfar lahu fi ma siwah. Barang siapa yang di bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih lagi di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan yang lainnya
Syaitan sudah dilepas belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka buka kembali. Maka sangat sulit baginya untuk mendapatkan ampunan jika di bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Dengan keluarnya kita di bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan yang meninggalkan kita, artinya kita akan kembali berhadapan dengan musuh-musuh kita. Kita akan kembali berjihad melawan mereka, yaitu iblis dan bala tentaranya. Di bulan suci Ramadan, mereka dibelenggu. Mereka tidak bebas untuk menggoda manusia. Namun selepas bulan suci Ramadan, mereka kembali dibuka belenggu-belenggunya dan pintu neraka pun kembali dibuka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita butuh persiapan, kita butuh kesungguhan, kita butuh jihad yang benar-benar jihad melawan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Karena ketahuilah bahwa iblis la'natullah alaih telah bersumpah di hadapan Allah, telah mengatakan tekadnya di hadapan Allah. Kata iblis la'natullah alaih, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Aku akan menghalangi jalan-jalan mereka. Setiap mereka akan menempuh jalan yang lurus, aku akan halangi. Aku akan menipu mereka. Aku akan menyesatkan mereka, kata iblis la'natullah alaih. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan mendatangi dari segala sisi mereka, dari depannya, dari belakangnya, dari samping kiri kanannya. Aku akan terus menggoda mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kata iblis. Dan niscaya ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan mayoritas dari hambamu bersyukur kepadamu. Oleh karena itu memang kita lihat kaum muslimin yang ada di muka bumi ini sangat sedikit yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iblis sudah mengatakan hal tersebut kepada Allah Jalla wa ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Syaitan selalu ada di sisi kita. Selalu menyertai kita di setiap amalan-amalan kita. Baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Ketika kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan senantiasa membisiki kita untuk segera berhenti dari ibadah tersebut. Kita solat, syaitan selalu membisikkan, sudah solatnya. Berhenti solat, tidak usah solat. Kita berpuasa, syaitan menggoda kita, jangan puasa. Kita membaca Al-Quran, syaitan menggoda kita, jangan baca Al-Quran. Namun ketika syaitan tidak mampu, syaitan menggoda kita dari sisi yang lain, yaitu syaitan menggoda kita agar kita riya, ujub, sum'ah di dalam ibadah kita. Namun ketika kita lalai, kita lemah, kita terjatuh dalam hal-hal tersebut. Kita terjatuh di dalam dosa, riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya. Ketika kita berbuat kemaksiatan, jangan dikira syaitan tinggal diam. Jangan dikira mereka diam karena kita sudah berbuat maksiat. Mereka tetap menggoda kita. Mereka membisiki kita agar tetap berada di kemaksiatan tersebut. Mereka menggoda kita bahkan untuk melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang sedang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun demikian, walaupun iblis sudah bertekad untuk menggoda manusia seluruhnya, walaupun iblis dengan bala tentaranya, dengan sekuat tenaga, mereka sudah kerahkan untuk menggoda manusia semua, namun iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini sebagai kabar gembira juga bagi kita semua. Iblis mengatakan, "Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, iblis mengaku tidak sanggup untuk menggodanya. Iblis mengaku bahwasanya dia tidak sanggup untuk menggoda, menyesatkan orang-orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita ketahui bahwa iblis la'natullah alaih tidak sanggup menggoda hamba-hambanya yang ikhlas, maka sepatutnya kita mempelajari, kita mengkaji, dan kita membahas bagaimana cara kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah senjata kita, itulah benteng kita yang kita bisa terlindungi dari godaan-godaan iblis la'natullah alaih. Para ulama kita
telah banyak menggambarkan kepada kita tentang bagaimana ikhlas itu. Di antara mereka ada yang mengatakan ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan ikhlas adalah membersihkan diri dari pamer terhadap manusia, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa seseorang yang ikhlas ialah seseorang yang tidak mencari perhatian manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalannya walaupun besar biji sawit. Demikianlah orang-orang yang ikhlas menurut gambaran sebagian para ulama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun mewujudkan keikhlasan bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang gampang sebagaimana dianggap oleh sebagian manusia. Hal ikhlas tidak semudah apa yang kita bayangkan. Para ulama, para salafus salih, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengaku bahwasanya mewujudkan keikhlasan perkara yang sulit. Kenapa perkara yang sulit? Ikhlas itu adalah jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus telah diduduki oleh syaitan untuk menghalangi seluruh manusia. Namun ketika kita kuat, ketika kita dibekali dengan takwa yang baik, iman yang benar, maka iblis akan kalah. Iblis tidak sanggup lagi untuk menggoda kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati dibandingkan niatku. Karena niatku selalu berbolak-balik. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kita tidak bisa membandingkan ketakwaan kita kepada beliau rahimahullahu taala. Pun beliau mengakui bahwasanya keikhlasan itu sangat sulit kecuali memang orang-orang yang diberikan ketakwaan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, utusan Allah, orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, juga mengakui tentang sulitnya mendatangkan keikhlasan. Oleh karena itu beliau berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kita tidak boleh bangga terhadap amalan-amalan kita. Kita jangan senang, kita jangan sombong dengan amalan-amalan kebaikan kita. Bahkan kita jangan merendahkan orang-orang lain karena kita merasa bahwa amalan kita sudah banyak, amalan kita sudah benar, amalan kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, tidakkah kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya di dunia ini? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang amalannya di muka bumi ini sia-sia dalam keadaan mereka menyangka bahwa amalannya adalah amalan yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi min jubbil hazan aw wadil hazan." Qila ya Rasulullah, wa ma jubbil hazan aw wadil hazan? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannam kulla yawm 70 marrah a'addahu Allah lil qurra al mura'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kalian dari jubbil hazan aw wadil hazan. Berlindunglah kalian dari lembah al-hazan. Sahabat bertanya, "Wa ma jubbil hazan aw wadil hazan ya Rasulullah?" Apa itu lembah hazan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wadin fi jahannam tata'awwadhu bihi jahannam kulla yawm 70 marrah." Suatu lembah di neraka jahannam yang neraka sendiri berlindung 70 kali dalam sehari semalam dari lembah tersebut. Artinya, neraka jahannam saja tidak suka terhadap lembah tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'addahu Allahu lil qurra al mura'in." Untuk siapa lembah tersebut? Untuk orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an, orang-orang yang sering menghafalkan Al-Qur'an, tapi dengan
niat riya. Dia tidak ikhlas untuk membaca Al-Quran. Dia tidak ikhlas untuk menghafalkan Al-Quran. Dia tidak ikhlas untuk memperbaiki bacaannya. Namun dia riya, ingin dilihat, ingin didengar, ujub, sombong terhadap hafalan-hafalan atau bacaan-bacaan Al-Qurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah yang terakhir kita akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat seseorang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita memperbanyak membaca dan mendengarkan tentang pentingnya ikhlas. Kita banyak mendengarkan kajian-kajian, membaca tulisan-tulisan yang menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innallaha la yaqbalu 'amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seseorang kecuali ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma ketika kita membaca Al-Qur'an, kita salat malam, kita tahajud, kita berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang lemah, namun kita tidak ikhlas, kita riya, amalan kita sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi dosa bagi kita, bahkan menjadi siksaan di neraka nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu merahasiakan amalan-amalan yang kita kerjakan. Tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita iklankan amalan-amalan yang kita perbuat. Kita sembunyikan. Kita usahakan hanya kita yang tahu kalau kita sholat. Hanya kita yang tahu ketika kita bersedekah. Hanya kita yang tahu ketika kita berinfak. Kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mendengarkan kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar pernah beramal dengan suatu amalan selama puluhan tahun, sama sekali tidak ada yang tahu. Umar suatu hari menceritakan bahwa ketika itu dia punya hajat, dia punya kebutuhan terhadap Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dia berniat, setelah sholat zuhur saya akan bertemu dengan Abu Bakar. Namun setelah sholat zuhur, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu langsung pulang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun menyusulnya pulang ke rumahnya. Ketika sesampainya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ke rumah Abu Bakar, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada istri Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar di dalam? Istri Abu Bakar menjawab, sudah lama Abu Bakar setiap sholat zuhur tidak pernah ada di rumah, kata istri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar pun mengatakan, tapi kebiasaan Abu Bakar ketika selesai sholat zuhur dia pulang ke rumahnya. Namun kata istrinya tidak ada. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun pulang ke rumahnya. Ketika sholat asar bertemu dengan Abu Bakar, Umar tidak menanyakan, engkau kemana tadi? Sholat maghrib ketemu Umar tidak menanyakan, kemana engkau tadi? Namun Umar radhiyallahu ta'ala ingin tahu di mana sih sebenarnya dia pergi. Maka keesokan harinya, setelah sholat zuhur, Abu Bakar kembali pergi dan tidak mampir ke rumahnya. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti jejak Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pergi, berjalan menuju kota Madinah sampai di penghujung kota Madinah. Ternyata di sana ada rumah gubuk yang dihuni oleh seorang janda tua, yang di sana hanya seorang diri. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu masuk, kemudian Umar pun bersembunyi di balik tembok. Hingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumah tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun masuk ke rumah tersebut dan melihat ternyata di dalamnya ada seorang janda tua buta. Kemudian Umar menanyakan tentang siapa orang yang sering datang ke sini, wahai seorang janda atau seorang yang tua. Kata orang tersebut, saya tidak tahu. Saya tidak mengenalnya. Dia tiap siang datang ke rumahku, membersihkan bajuku, membersihkan rumahku, dan menyiapkan baju dan makananku setiap hari. Subhanallah. Ketika itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis dan mengatakan, inilah yang mengalahkan kita dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Selama puluhan tahun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu beramal dengan berbakti atau membantu seorang yang lemah tanpa seorang pun yang tahu. Dalam keadaan ketika itu beliau adalah seorang pemimpin karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, kiat-kiat ikhlas yang harus kita amalkan adalah hendaklah kita tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka katakanlah, sesungguhnya dia lebih banyak amalannya dibandingkan saya karena dia lebih tua. Dan jika kita melihat orang yang lebih muda, maka katakanlah, dia lebih sedikit dosanya daripada saya karena dia masih muda usianya. Sehingga kita tidak akan sombong jika kita menggunakan prinsip tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir adalah menjaga lisan. Hendaklah lisan kita jaga dari amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan sampai ketika kita beramal, kita ikhlas memang karena Allah Subhanahu wa taala. Namun keesokan hari atau bulan depan, tahun depan, ternyata kita tidak bisa menjaga lisan kita, kita ceritakan amalan-amalan kita dan kita pun sombong dan kita pun ria, maka kita terjatuh di dalam dosa. Maka terhapuslah amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, kita wasiatkan atau menasihatkan kepada kaum nisa, hendaklah kalian menjaga lisan-lisan kalian agar tidak menceritakan kepada orang-orang amalan-amalan yang kalian perbuat. Apalagi amalan-amalan pribadi yang dilakukan di rumah, yang kemudian disebarkan di media sosial misalnya, amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan. Maka hendaknya jagalah lisan, jagalah tangan-tangan kalian dari menyebarkan amalan-amalan kebaikan yang kalian kerjakan, karena itu sangat membuka pintu riya dan sum'ah, begitupun ujub. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.